Hi everyone, welcome back to Online Physics course with me Yustiani Prastika. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, khusus untuk part kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai momentum sudut dan juga gerak menggelinding. Pada bagian momentum sudut tentunya di dalamnya akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum sudut. Dan pada bagian gerak menggelinding kita akan membahas pada 3 sistem. Yang pertama pada bidang datar, kemudian pada bidang miring, dan terakhir pada sistem katrol bermassa. Kita masuk pada pembahasan untuk bagian yang pertama dulu mengenai momentum sudut. Nah, momentum sudut itu sebenarnya berbicara mengenai seberapa sulit untuk menghentikan benda ketika benda tersebut mengalami perputaran. Nah, kita bisa tuliskan di sini untuk persamaan momentum sudut secara matematis dengan analogi pada gerak translasi dan juga pada gerak rotasi. Nah, kalau kita tuliskan analoginya, kalau masih ingat mengenai persamaan dari momentum, jadi kan persamaan dari momentum pada gerak translasi kan menggunakan massa ya. Massa itu setara dengan momen inersia pada gerak rotasi. Nah, sedangkan kalau pada gerak translasi biasa kita tuliskan kecepatan itu V ya, kecepatan. Kalau pada gerak rotasi itu setara dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut simbolnya adalah omega. Nah, kalau untuk momentum kan kita ingat ya persamaannya P sama dengan M dikali dengan V. Jadi sekali lagi P itu momentum, M massa, dan V kecepatan. Nah, ini pun setara ya kalau kita mau tuliskan persamaannya untuk momentum sudut sama. Karena massa setara dengan momen inersia, kecepatan setara juga dengan kecepatan sudut. Ini analogi di antara gerak translasi dan gerak rotasi. Sehingga pada persamaan untuk momentum sudut kita bisa tuliskan dengan L sama dengan I dikali dengan omega. I itu apa? I itu momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Kemudian omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Sehingga momentum sudut untuk satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai hukum kekekalan momentum sudut. Sebenarnya pada prinsipnya hukum kekekalan momentum sudut itu adalah jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudutnya itu bersifat kekal. Nah, ingat kembali bahwa hukum kekekalan momentum itu kan berlaku pada gerak translasi. Sedangkan hukum kekekalan momentum sudut itu berlaku pada gerak rotasi. Jadi kalau persamaannya secara matematis bisa kita tuliskan dengan L sama dengan L aksen. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Jadi kita bisa tuliskan di bawahnya I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita akan meninjau pada dua buah benda nih? Jadi bagaimana nanti persamaannya akan dituliskan untuk nilai momentum sudutnya ya. Nah, misalnya di sini saya punya suatu benda yang piringan ya. Ini kita anggap suatu piringan. Ini piringan 1, saya tulis sebagai I1. I1 bergerak dengan kecepatan sudut tertentu. Saya tulis sebagai omega 1 dengan arah pergerakannya ke sana. Ya, dengan arah pergerakannya ke sana. Kemudian kita punya benda yang kedua. Ini benda pertama. Ya, ini benda yang kedua. Benda yang kedua bergerak dengan kecepatan sudut, saya tuliskan omega 2. Arahnya sama. Arahnya juga sama. Ini saya tulis sebagai I2. Ini dianggap sebagai keadaan awalnya. Nah, selanjutnya bagaimana keadaan akhirnya ketika misalnya kita mau membuat benda ini digabung. Jadi antara benda 1 dan benda 2, ini benda satunya,
ini benda duanya ya, ini benda satu, kita mau gabung benda ini. Nah, karena kedua benda ini bergerak pada poros yang sama, misalnya ketika kita akan gabungkan kedua piringan ini, kita bisa tuliskan seperti ini. Ini sebagai I1, ini sebagai I2-nya. I2. Kemudian bergerak dengan arah yang sama. Nah, otomatis ketika benda ini kita gabungkan, akan memiliki kecepatan sudut pula yang sama. Jadi kita bisa tuliskan ini kecepatan sudutnya omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen. Aksen ini karena keadaan akhirnya ya ketika benda ini digabung. Jadi sekali lagi, karena benda ini ketika digabungkan kebetulan bergerak pada poros yang sama dengan arah juga yang sama, kita bisa menganggap bahwa kecepatan sudutnya itu adalah sama pada tinjau pada bagian akhirnya. Jadi omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen. Sehingga untuk persamaannya kita bisa tuliskan dengan L sama dengan L aksen. Kita tinjau dulu nih keadaan awal. Berarti keadaan awal kan kita punya dua benda ya. Sehingga I1 dikali omega 1 dijumlahkan dengan I2 omega 2 itu sama dengan keadaan akhir. Kita perhatikan keadaan akhir, berarti ini I1 omega 1 aksen tambah I2 omega 2. Di bawahnya kita bisa tuliskan lagi, berarti dia akan menjadi, ingat bahwa benda ini adalah benda tegar ya, artinya benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ataupun volume. Sehingga di sini kan I1 I2-nya pada keadaan awal dan juga pada keadaan akhir itu tidak ada perbedaannya karena tidak mengalami perubahan bentuk maupun volume, sehingga kita menuliskannya tetap I1 pada keadaan awal, I2 di keadaan akhirnya juga I1 dan I2. Jadi di bawahnya kita bisa tuliskan lagi. Nah, karena omega 1 aksen itu sama dengan omega 2 aksen, sehingga di sini bisa kita tuliskan saja dengan omega aksen. Jadi, untuk persamaan, hukum kekekalan momentum sudut kalau kita meninjau pada dua buah benda dengan kasus bendanya seperti ini ya. Jadi, persamaannya kita akan tuliskan dengan ini. Jadi, kita akan menyesuaikan dengan soal nantinya yang akan kita selesaikan ya. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Seorang penari balet memiliki momen inersia sebesar 4 kg/m² ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan sebesar 16 kg/m² ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari tersebut adalah 12 radian per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, tentukan kelajuan putarannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk penyelesaian soal bagian yang pertama dulu. Jadi kita tulis diketahuinya I, momen inersia sama dengan 4 kg/m² dan omega, kecepatan sudut 12 radian per sekon. Jadi keadaan I dan omega di sini adalah keadaan di mana lengan penari balet tersebut itu dirapatkan ke tubuhnya. Nah, untuk momen inersia di sini saya tuliskan I aksen. Jadi ini momen inersia di mana lengan penari balet tersebut itu direntangkan. Itu nilainya sama dengan 16 kg/m². Yang ditanyakan itu adalah omega aksen. Jadi keadaan atau kecepatan sudut berapakah yang dialami oleh penari balet tersebut ketika tangannya itu direntangkan ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan L sama dengan L aksen. Jadi keadaan awal sama dengan keadaan akhirnya, di mana persamaan hukum kekekalan momentum sudut I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Ini karena yang kita cari adalah omega aksen, jadi kita bisa tuliskan, ini kita pindah ruas ya, berarti menjadi I dikali omega dibagi
dengan I aksennya. Selanjutnya kita tinggal substitusikan saja nilainya. Berarti I-nya 4 kilogram meter kuadrat ya, dikalikan dengan 12 radian per sekon. Kita bagikan dengan 16 kilogram meter kuadrat. Empatnya di sini kita bisa coret dengan 16 di bawah dapat 4, kemudian 12 bagi 4 kita dapat 3. Kemudian ini satuannya jadinya habis ya. Sehingga kita dapatkan untuk kecepatan sudut akhirnya ketika lengan penari balet tersebut direntangkan itu adalah 3 radian per sekon. Jadi ini nilai untuk kecepatan sudut akhirnya. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal yang kedua. Pada saat piringan A berotasi 120 rpm seperti ini ditunjukkan pada gambar 1, piringan B diletakkan di atas piringan A seperti pada gambar 2, sehingga kedua piringan berputar dengan poros yang sama. Massa piringan A 100 gram dan massa piringan B 300 gram. Sedangkan jari-jari piringan A 50 cm dan jari-jari piringan B 30 cm. Jika momen inersia piringan adalah 1/2 mr kuadrat, maka besar kecepatan sudut kedua piringan pada waktu berputar bersama-sama adalah... Nah, untuk penyelesaian pada contoh soal yang kedua, kita tulis dulu diketahuinya ya. Massa benda A itu adalah 100 gram, kemudian omega A itu adalah 120 rpm atau rotation per minute. Nah, ini kita harus ubah dulu ke dalam satuan radian per sekon. Jadi ini bisa kita tulis. Jadi satu rotasi itu kan sama dengan 2pi. 2pi radian ya. 2pi. Kemudian 1 menit sama dengan 60 sekon. Tulis. Nah, ini 120-nya ke sini juga. Kita mau ubah berarti kita harus kalikan ya. Jadi nanti akan dapatnya cepat-cepat 2 di 4 pi radian per sekon. Jadi ini untuk nilai omega A-nya itu adalah 4 pi radian per sekon. Kemudian jari-jari benda A itu adalah 50 cm. Ini bisa juga kita ubah ke dalam meter menjadi 0,5 meter. Nah, kemudian massa benda B itu adalah 300 gram dan jari-jari benda B itu adalah 30 cm. Ini juga kita bisa ubah ke dalam meter jadi 0,3 meter. Nah, untuk massa pada benda A dan B itu sengaja tidak saya ubah ya di sini ke dalam satuan kilogram biar nantinya pada saat kita mensubstitusikan nilai itu tidak terlalu banyak angka desimal. Tapi kalau kalian mau ubah ke dalam kilogram juga boleh, nanti hasilnya juga akan dapat sama ya. Kemudian yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah omega A aksen, atau sama juga bisa dituliskan dengan omega B aksen atau omega aksen. Jadi kita perhatikan dulu, tinjau lagi nih pada gambarnya. Jadi pada gambar keadaan di mana benda itu berputar ya, benda A berputar, kemudian pada keadaan akhirnya itu adalah ketika benda A ini masih berputar, diletakkanlah piringan atau benda B di atasnya, sehingga dalam hal ini kita bisa menganggap bahwa kecepatan sudut yang dialami oleh benda A maupun benda B itu adalah sama, karena sekali lagi bahwa berputar pada satu titik poros yang sama, kemudian pada arah yang sama. Jadi untuk penyelesaiannya kita bisa tuliskan, kita menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L sama dengan L aksen. Keadaan awal sama dengan keadaan akhir, kita tinjau keadaan awalnya, yaitu ada benda A ya, berarti IA, omega A. Karena pada keadaan awal itu belum ada benda B yang ditaruh di atasnya ya, jadi berarti nilainya itu masih sama dengan 0 untuk yang B, tidak ada. Sedangkan pada keadaan akhirnya itu sudah ada ya nilai atau benda B-nya itu di atas piringan A atau di atas benda A. Jadi kita tuliskan IA tambah IB itu
dikali dengan omega aksen. Jadi omega aksen yang kita cari ya. Jadi karena untuk momen inersia benda itu sudah diketahui adalah 1/2 mr kuadrat. Jadi ini kita kalikan dengan omega A. Ini saya tulis MA ya, RA biar tidak bingung, MA RA. Kemudian ini juga 1/2 MA RA kuadrat tambah 1/2 MB RB kuadrat dikalikan dengan omega aksen. Jadi kita langsung substitusikan saja nilainya karena sudah diketahui. Berarti 1/2 MA nya kita kali 100, R kuadrat untuk RA nya kita langsung ya 0,5, berarti 0,5 kuadrat 0,25 dikalikan dengan 4. Kemudian kita selesaikan dulu yang sebelah kiri. 50 kita kali dengan 0,25 mendapatkan 12,5 kali dengan 4 ya. Ini karena nilai yang ini itu sama dengan ini sehingga hasil ini juga sama berarti. Biar cepat saya langsung tulis ya. 12,5 tambah ini 1/2 kita kalikan dengan MB nya. MB nya 300 gram. Kemudian RB kita langsung kuadratkan menjadi 0,3 menjadi 0,09. 0,09 kita kalikan dengan 300, kemudian kita kalikan dengan 1/2, itu hasilnya akan dapat 13,5. Kemudian kali dengan omega aksen. Ini langsung bisa jadi berarti 26 ya, 26 omega aksen. Kita pindahkan ruasnya karena dicari omega aksen. Jadi ini kita kalikan 12,5 dikali dengan 4 sama dengan 50. Jadi 50 dibagi 26 sama dengan 1,92. Satuannya apa? Karena sudah habis dibagi ya untuk gram, kemudian sentimeter, habis bagi di sini, kita masih punya satuan yang tersisa itu adalah pi radian per sekon, satuan dari omega A. Nah, ini sesuai juga satuan omega aksen, berarti kita pakai di sini pi radian per sekon. Jadi inilah hasil untuk kecepatan sudut akhirnya ya, omega aksen sama dengan 1,92 pi radian per sekon. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai gerak menggelinding. Jadi kita akan tinjau dulu pada bagian yang pertama, yaitu pada bidang datar. Ini saya coba gambarkan, misalkan suatu benda mengalami suatu pergerakan di bidang datar. Jadi benda ini bisa kita katakan mengalami pergerakan secara translasi. Translasi itu adalah biasa disebut dengan gerak linier atau gerak lurus, arahnya ke sana. Kemudian benda ini juga mengalami yang namanya gerak secara rotasi, ya, berputar. Nah, kemudian bagaimana persamaannya akan kita tuliskan. Kita tinjau dulu nih untuk energi kinetiknya. Jadi yang berlaku di sini kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasi. Ingat persamaan untuk energi kinetik dan translasi adalah 1/2 mv kuadrat. Nah, itu setara juga dengan persamaan pada energi kinetik rotasi yang bisa kita tuliskan dengan 1/2 I omega kuadrat. Jadi kelihatannya di sini ada analogi untuk translasi dan rotasi itu setara ya, untuk nilai M pada translasi, I momen inersia pada rotasi, kecepatan pada translasi, dan kecepatan sudut pada gerak rotasi. Nah, berarti kita bisa tuliskan untuk energi kinetik total itu sama saja dengan EKT ditambah dengan EKR. Saya tulis singkat saja ya, EKT energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Ya, kemudian
Kemudian sama dengan kita tuliskan 1/2 mv kuadrat ditambah dengan 1/2 I omega kuadrat. Saya tuliskan lagi 1/2 mv kuadrat tambah 1/2 I. Ini kita bisa gantikan dengan yang ini. Jadi K itu sekali lagi bergantung pada bentuk bendanya ya. K ini kita tuliskan I kmr kuadrat sama untuk momen inersia kmr kuadrat. Kemudian kecepatan sudut. Nah, karena V sama dengan kecepatan sudut dikali dengan R, berarti kita bisa tuliskan omega itu sama dengan V dibagi dengan R. Berarti kalau omega kuadrat kita bisa tuliskan dengan V kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Ini V kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Ini kita sudah bisa coret ya, berarti karena sama R kuadrat, sehingga persamaan akhirnya akan menjadi tuliskan 1/2 mv kuadrat, saya keluarkan ya, kali dengan 1 tambah K. Jadi sama ya, sehingga inilah persamaan secara matematis untuk energi kinetik total pada bidang datar. 1/2 mv kuadrat dikali dengan 1 tambah K. Kemudian kita tinjau pada bagian yang kedua, yaitu bidang miring. Nah, misalnya saya coba gambarkan lagi di sini ada suatu benda yang menggelinding pada suatu bidang miring dengan kemiringan tertentu, dengan sudut alfa tertentu, dengan ketinggian tertentu juga. Nah, kita bisa tuliskan ini adalah keadaan satu, keadaan awal, kemudian keadaan akhirnya adalah benda ini akan sampai di posisi bawah. Ini disebut dengan keadaan duanya ya. Kemudian kita harus tahu nih ya, bahwa ketika benda dia menggelinding pada posisi atas dengan kecepatan tertentu, ketika sampai di dasar, benda ini kan tidak serta-merta akan berhenti ya ketika dia berada di sini. Biasanya dia akan mengalami pergerakan selanjutnya di sini sampai dengan energinya ketika energinya habis. Nah, kalau keadaan pada bidang miring seperti ini, kita akan meninjaunya dengan menggunakan persamaan apa? Kita bisa menggunakan, ingat, untuk persamaan energi mekanik. Jadi saya bisa tulis di sini energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, energi mekanik itu, ingat bahwa energi mekanik bisa adalah energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial. Sehingga kita tuliskan EK1 ini karena energi mekanik pada keadaan awal, berarti EK1 ditambah dengan energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah dengan energi potensial 2. Nah, kita tinjau dulu nih satu-satu. Ketika benda digelindingkan pada posisi awal, ini kan punya yang namanya diberi kecepatannya sebenarnya. Tapi benda ini ketika digelindingkan tanpa diberikan kecepatan pun, itu bendanya akan tetap bergerak ke arah bawah. Ya, ini ada pengaruh dengan gaya gravitasi lagi, sehingga EK1 di sini itu bernilai 0. Ya, karena V-nya kan 0. Kemudian kita tinjau pada energi potensial yang keadaan awal ini. Karena ingat, persamaan energi potensial itu kan M kali G kali H. Dia punya ketinggian juga di sini, sehingga kita punya ya nilai untuk energi potensial. Sedangkan kita tinjau pada keadaan 2, ketika benda sudah di sini, apakah ada energi kinetik keduanya? Ya pasti ada ya, karena tadi sudah saya sempat singgung bahwa ketika benda ini sampai ke dasar, benda ini tidak serta-merta terhenti di sini saja. Benda ini akan terus bergerak ke bidangnya ini sampai energinya habis. Sehingga kita bisa katakan bahwa energi kinetik 2 karena kecepatannya masih ada, itu nilainya ada ya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian
Bagaimana dengan energi potensial yang kedua? Energi potensial yang kedua, ketika suatu benda ini sudah sampai di dasar, kan sudah tidak punya ketinggian lagi ya, M kali G kali H untuk persamaannya, sehingga kalau tidak punya ketinggian di sini kita bisa tuliskan energi potensialnya sudah habis ya, atau bernilai nol. Sehingga kita tinggal punya EG, energi potensial sama dengan energi kinetik. Jadi ingat bahwa energi potensial itu persamaannya adalah M dikali dengan G dikali dengan H. Kemudian energi kinetik 2. Energi kinetik kita bisa pakai analogi karena kan dia sudah di posisi ini ya. Sama saja ketika benda bergerak pada bidang datar, kita bisa pakai persamaannya ini. Ya, kita bisa pakai persamaannya itu sehingga menjadi 1/2 mv kuadrat ditambah dengan 1/2 I moment inersia kali kecepatan sudut kuadrat. Kemudian kita bisa ganti dulu nilai untuk I nya, kita bisa ganti ya nilainya sama seperti tadi. I diganti dengan K, nah ini K mr kuadrat, omega diganti dengan V kuadrat lagi dengan R kuadrat. Ini sudah kelihatan ya persamaannya, ada yang sudah bisa kita coret. Untuk M nya ruas kiri dan kanan kita kali dengan 1/M, kemudian kita kalikan 2 ruas kiri dan kanan, berarti ini nanti habis ya, nanti akan ada nilai 2 di sini. Nanti kita tulis ini juga ya, R kuadrat habis, berarti 2GH itu sama dengan V kuadrat tambah dengan KV kuadrat. Kemudian ini nanti bisa saya 2GH saya keluarkan saja ya, jadi 1 tambah K dikali V kuadrat. Yang kita akan cari ini adalah nilai kecepatannya. Kita pindahkan ruasnya, V kuadrat berarti sama dengan 2GH dibagi dengan 1 tambah K. Sekali lagi nilai K ini akan bergantung pada bentuk dari bendanya, benda yang menggelinding ya. Ini kalau ada kuadrat di sini, ingat aturan matematika sederhana, kita bisa pindahkan menjadi akar di ruas kanannya, sehingga inilah persamaan untuk kecepatan pada bidang miring. Kemudian bagaimana dengan nilai percepatannya? Kita tinjau lagi nih. Misalnya saya coba perbesar gambarnya jadi begini untuk bendanya. Benda bergerak pada titik pusatnya ya. Berarti benda ini akan mengalami apa? Akan mengalami pergerakan dan juga akan mempunyai nilai W ya di sini, atau gaya berat. Kita tinjau karena ini pada bidang yang seperti ini, bidang miring. Nah, kita mau meninjau nih bagaimana pergerakannya secara translasi maupun secara rotasi. Nah, ini kita bisa proyeksikan dulu ini. Berarti kalau kita proyeksikan dalam sumbu X dan Y, kita bisa tuliskan ini sebagai W sin alfa, dan ini adalah W cos alfa. Kemudian di sini juga ada satu gaya yang bekerja, yaitu gaya apa? Gaya gesek. Yang ingat bahwa arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah pergerakan bendanya. FG ya, gaya gesek. Jadi kalau gerak bendanya ke sana, berarti untuk gaya geseknya itu akan berbalik arah. Ya, karena gaya gesek itu antara benda ini dan bidang miringnya. Kemudian kita lihat analogi translasi dan rotasinya. Berarti pada hukum Newton yang kedua berlaku sigma F sama dengan M dikali dengan A. Tinjau sigma F gerak translasinya. Itu kan ada, kita perhatikan yang bidang ini. Berarti ada W sin alfa, kita kurangi dengan F dikali FG ya. Gaya gesek, kenapa dikurang? Karena sekali lagi gayanya ini kan berlawanan. Jadi minus FG sama dengan MA. Sampai di sini dulu, kemudian kita perhatikan untuk gerak rotasinya. Ingat bahwa
sigma tau atau torsi ini persamaannya tidak hanya menggunakan F dikali dengan lengan gayanya ya. Kita bisa menggunakan I dikali dengan alfa. Jadi karena torsi ini kita tinjau pada gerak rotasinya, perhatikan bahwa benda ini itu berputar pada titik pusatnya, sehingga yang bekerja di sini kita menganggap bahwa hanya Fg, gaya gesek, dan juga R. R ini R apa? R yang di sini. Jari-jari dari benda tersebut. Sehingga karena sekali lagi benda ini itu berputar pada titik pusatnya, pada porosnya, sehingga tidak berpengaruh ya untuk gaya beratnya. Jadi kita tuliskan Fg dikali dengan R sama dengan K mr kuadrat, kita ganti nilai I-nya, momen inersia ya. Nah, alfa itu sama saja dengan A dibagi dengan R ya. Jadi percepatan sudut dibagi dengan R. Nah, sehingga untuk persamaannya ini sudah kita coret, akan kita tuliskan dengan Fg sama dengan K M A. Jadi ini kita pindah ke sini, kita lanjutkan. Gaya berat itu kan sama dengan M dikali G ya. M dikali dengan G sin alfa dikurangi Fg nya kita ganti dengan KMA. KMA sama dengan MA ya, dan MA. Kemudian M nya juga bisa kita coret ya di sini. Ini sama juga, sehingga yang kita cari itu adalah A-nya ya. Jadi saya bisa tulis seperti ini, G sin alfa sama dengan, saya coba keluarkan, berarti 1 tambah K dikali A ya. Nah, berarti persamaan untuk A itu percepatan sama dengan G sin alfa dibagi dengan 1 tambah K ya. Jadi inilah persamaannya kalau kita mau cari untuk nilai percepatannya. Jadi A sama dengan G sin alfa dibagi dengan 1 ditambah dengan K. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas pada bagian yang terakhir, yaitu tinjau pada sistem katrol bermassa. Jadi misalnya saya punya suatu katrol dengan massa M, itu ada benda ya yang digantungkan M1 dan M2, dimana M2 itu lebih besar daripada M1 masanya ya, masanya lebih besar daripada M1. Kita akan meninjau bahwa baik pada M1 maupun M2 itu ada gaya berat yang bekerja, sehingga di sini saya tuliskan sebagai W1 dan W2. Kemudian ingat juga akan ada gaya atau akan ada tegangan tali yang bekerja. Jadi tegangan tali ke atas dan ke bawah. Jadi tegangan tali di sini ya. Ini ke atas kemudian ke bawah juga. Karena M2 itu lebih daripada M1, kita meninjaunya dengan, perhatikan dulu pada gaya yang bekerja pada benda yang kedua ini. Nah, ini berarti karena gaya beratnya itu ke arah sana, bawah ya, sehingga kita bisa tuliskan W2 itu kurang dengan T. T ini kan berlawanan arah ya. T ini berlawanan arah, sehingga kita bisa tuliskan W2 dikurang dengan T. Jadi inilah gaya yang bekerja pada benda yang keduanya. Kemudian kita tuliskan M2 dikali dengan A, ini adalah persamaan satunya. Kemudian kita tinjau lagi pada benda yang kedua, gaya pada benda yang kedua yang bekerja apa. Jadi kan sistemnya bergerak seperti ini ya,
arah sana dia, ke arah sana, karena M2 nya lebih daripada M1, jadi seperti ini ya pergerakannya. Kita perhatikan bahwa W1 ini, kayak berat ini kan ke atas ya, bukannya ke bawah, karena seperti ini ya sistemnya, sehingga yang gaya yang bekerja itu kita akan kurangi dengan W1 nya, kalau dia seperti ini pergerakannya. Jadi T, karena T ke arah sana mengikuti pergerakan ini, jadi T nya yang plus dikurangi dengan W1 sama dengan M1 dikali dengan A. Ini adalah persamaan duanya. Kemudian sigma tau, kita perhatikan gaya yang bekerja ini hanyalah gaya tegangan talinya, sehingga kita bisa tuliskan T dikurang T dikali dengan hanya gaya tegangan talinya dan apa? Dan R ya, R. Karena sekali lagi pada sistem katrol pergerakannya ini terjadi hanya secara rotasi, jadi tidak terjadi secara translasi. Sehingga kalau bergerak secara rotasi, yang berpengaruh itu hanyalah tegangan tali dan R, jari-jari benda tersebut. Dikali dengan R sama dengan I-nya bisa kita ganti dengan K MR kuadrat, alfanya kita bisa ganti dengan kecepatan sudut dibagi dengan R, sehingga ini kita bisa coret habis ini dengan ini, jadi tinggal persamaannya menjadi T dikurang T sama dengan K M A. Kemudian kalau kita coba gabung ya persamaannya ini 1, 2, ini jadi persamaan 3. Kita coba jumlahkan. Ini saya tulis berarti W2 dikurang dengan T sama dengan M2 dikali A. Kemudian ini T dikurang W1 sama dengan M1 dikali A. Kemudian terakhir T kurang T sama dengan KMA. Kita coba jumlahkan, ada yang bisa kita coret di sini, berarti ini habis ya, T kurang T habis, ini juga minus. Kemudian ini juga kita bisa tulis W yang tertinggal W2 kurang, sehingga ini W2 kurang W1 kita bisa tulis ya di sini. W2 kurang W1 itu sama saja dengan, saya coba keluarkan nanti A-nya, berarti akan menjadi M1 tambah M2 tambah KM. Saya keluarkan A-nya sama ya, keluarkan A-nya, yang kita akan cari adalah A-nya, sehingga A itu sama dengan W2 dikurang dengan W1 dibagi dengan nilai yang ini, M1 tambah dengan M2 tambah dengan K M. Sekali lagi ini adalah M besar ya, M besar massa untuk katrolnya. Jadi nilai K itu akan bergantung pada bentuk katrol, apakah silinder pejal atau silinder yang berongga ya. Jadi ini adalah nilai percepatannya. Jadi percepatan pada sistem katrol adalah W2 kurang W1 dibagi dengan M1 tambah M2 sama dengan K kali M. Kita akan masuk pada contoh soal yang pertama untuk gerak menggelinding. Sebuah bola pejal bermassa 5 kg berdiameter 40 cm menggelinding dengan kelajuan 8 meter per sekon. Tentukan energi kinetik totalnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Jadi diketahui ya pada soal momen inersianya itu adalah 2/5 mr kuadrat dengan massa 6 kg, diameternya 60 cm. Nah, ini kita langsung bisa saja ganti ke dalam jari-jari ya.
Jadi diameternya 60 berarti jari-jari setengahnya. Ini sama dengan 0,3 meter. Dan kecepatan itu adalah 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetik total. Nah, untuk energi kinetik total kita bisa jabarkan tuh dari awal dengan menggunakan ini yang sudah diketahui ya. Bisa kita pakai dengan energi kinetik total sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Bisa seperti itu, atau karena tadi sudah kita jabarkan, kita langsung saja pakai persamaan yang ini. Energi kinetik total sama dengan 1/2 mv kuadrat tambah dikali dengan 1 tambah k. Jadi kita langsung tulis berarti 1/2 m-nya tadi 6, v langsung kita kuadratkan dapatnya 25 ya, 5 kuadrat 25, kemudian 1 tambah k, k-nya adalah 2/5 ya, k-nya adalah 2/5. Oke, nilai k yang ini ya, koefisiennya 2/5, sehingga ini kalau kita coret ini dapat 75 dan bagi 2, 3 kali 25 75, kemudian ini dikali dengan 7/5 ya. Oke, kemudian ini kita bisa bagi, coret dikali dengan 7 akan mendapat 105 joule. Jadi 105 joule untuk energi kinetik totalnya. Kemudian kita masuk pada contoh soal yang kedua. Sebuah silinder berongga tipis menggelinding dari suatu bidang miring yang tingginya 2,5 meter. Setelah sampai di dasar silinder, akan memiliki laju sebesar. Nah, contoh soal yang kedua kita bahas, kita tulis dulu diketahuinya. H itu sama dengan 2,5 meter. Ya, ketinggiannya 2,5 meter dengan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya pada soal itu adalah kecepatannya berapa. Jadi ini juga kita sudah jabarkan tadi ya. Jadi kita bisa langsung saja menggunakan persamaan ini. Di sini kita menggunakan koefisiennya karena kalau pada soal ya ini itu kan HMR kuadrat sesuai dengan bentuk bendanya. Jadi berarti nilai K di situ adalah 1 ya. Jadi di sini kita tuliskan P sama dengan akar 2 dikali 10 dikali dengan H 2,5 dibagi dengan 1 tambah 1. Di 2 ya, 2 berarti kita bisa coret dengan ini sehingga kita dapatnya adalah akar 25. Berarti kecepatan sama dengan 5 meter per sekon. Kita masuk pada contoh soal yang terakhir. Dua benda masing-masing bermasa MA 2 kg dan MB 4 kg dihubungkan dengan katrol bermasa 4 kg seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan yang dialami benda A dan benda B adalah. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga. Kita tuliskan dulu MA-nya 2 kg, kemudian MB-nya 4 kg, masa katrolnya itu adalah 4 kg. Dimana katrolnya ini berbentuk silinder pejal. Jadi kalau silinder pejal berarti momen inersianya I sama dengan 1/2 mr kuadrat ya. Kemudian dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Percepatannya berapa? Nah, kita bisa langsung menggunakan persamaan yang sudah kita jabarkan tadi ya. Yang ini untuk sistem katrolnya. Jadi A sama dengan WB dikurang WA dibagi dengan MA ditambah MB ditambah dengan K dikali dengan M besar. M ini adalah massa katrol. Jadi kita langsung tulis saja. Berarti WB, W itu kan massa dikali gravitasi. WB ya. Berarti MB dikali K. 4 dikali 10 saya langsung tulis ini 40. Dikurangi WA-nya 2 berarti 2 dikali dengan 10. Nah, langsung ya. Kemudian MA tambah MB 4 ditambah 2 6. Kemudian ini nilai K-nya kan 1/2 dikali dengan 4 berarti 6 tambah 2 dapatnya 8 ya. Nah,
sehingga ini menjadi 20/8 atau sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi ini nilai untuk percepatannya 2,5 meter per sekon kuadrat. Sekarang bagaimana dengan tegangan tali? Jadi tegangan tali pada A dan B, kita bisa menggunakan persamaan ini. TA sama dengan MA dikali G ditambah MA dikali A. Nah, kemudian kita tuliskan MA sama dengan MA dikali G tambah A. Langsung berarti kita selesaikan. Langsung MA-nya 2 dikali dengan G tambah A. G-nya tadi 10, kita tambah dengan 2,5. Berarti langsung saja ya, ini kita kalikan ya dengan 12,5. Berarti ini akan menjadi 25 tegangan tali Newton ya, karena satuannya kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan Newton. Selanjutnya untuk tegangan tali B, ini persamaannya MB dikali G dikurang MB dikali A. Nah berarti MB sama saja dengan G dikurang A. Jadi kita masukkan angkanya 4 dikali G dikurang A, berarti dapatnya 7,5, sehingga hasil akhirnya akan mendapatkan nantinya adalah 30 Newton. Nah demikianlah pembahasan kita untuk momentum sudut dan gerak menggelinding. See you on the next course.